Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang ada di channel Ayat Emas. Itu artinya saudara pasti akan diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Kalau saudara rindu mendapatkan ayat-ayat emas yang akan menjawab masalah saudara setiap hari, dan saudara juga akan didoakan, maka silakan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kesembuhan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa melakukan mujizat. Dia berkuasa menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit kita, Dia Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan kita. Adakah saat ini saudara sedang sakit? Dan mungkin saudara sudah lama dalam keadaan sakit saudara? Dengar saudara, Allah kita Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya biarlah saat ini melalui video ini saudara, iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas tentang kesembuhan. Biarlah kuasanya bekerja dalam hidup saudara dan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang kesembuhan yang akan dibahas di dalam video ini adalah sebagai berikut. Ayat emas yang pertama adalah dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh adalah firman Tuhan, di mana firman yang masuk ke dalam hidup kita, firman yang mengubah hidup kita, firman itu berkuasa juga untuk menyembuhkan kita. Itu sebabnya firman Allah ini berkata bahwa perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu. Maka kesembuhan akan terjadi bagi seluruh tubuhmu. Firman Allah itu berkuasa, saudara. Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Allah menciptakan semuanya dengan kuasa firman-Nya. Ketika Dia berfirman, mujizat terjadi. Di dalam Alkitab juga kita bisa melihat ketika ada orang yang sakit, ketika Yesus berkata sembuh, maka sembuhlah penyakit itu. Ketika ada orang lumpuh, ketika Yesus berkata bangkit, maka sembuhlah orang itu. Artinya melalui firman-Nya Dia lakukan mujizat. Dan hari ini pun ketika kita memperhatikan firman Allah, mengarahkan telinga kita rindu firman Allah, dan menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, saudara, maka firman itu akan bertumbuh dalam hidup kita, dan firman yang berkuasa itu akan mengerjakan kesembuhan bagi kita. Kalau saat ini saudara sedang sakit, saudara, mari renungkan firman Tuhan, rindukan firman Tuhan, simpan firman itu di dalam hati saudara, dan imani firman itu, sehingga firman yang berkuasa itu akan mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang kesembuhan saudara adalah dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara,
Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita, sehingga Dia mati di kayu salib bagi kita yang bagi kita yang percaya, kita diselamatkan karena Dia telah menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Dan kemudian saudara, firman ini juga menegaskan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, luka-lukanya, penderitaannya, Dia juga ikut menanggung segala penderitaan kita, segala penyakit kita. Itu sebabnya Dia begitu menderita di kayu salib. Penderitaannya adalah penderitaan kita, artinya penderitaan kita yang Dia tanggung di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi hari ini saudara, atas segala penderitaan, atas segala penyakit kita, Allah akan sembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, karena Dia telah menanggung segala penderitaan dan sakit kita di atas kayu salib. Dia telah menanggung segalanya di atas kayu salib, sehingga kita disembuhkan, sehingga kita dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya saat ini percayalah saudara, bahwa atas segala penderitaan saudara, Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung segala penderitaan saudara, untuk menanggung segala penyakit saudara. Dan biarlah saudara dengan iman mengalami kesembuhan saat ini. Kemudian saudara, ayat emas ketiga tentang kesembuhan adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kembali saudara, kalimat yang sama ditegaskan seperti kalimat di dalam Yesaya, ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 ini, bahwa Yesus telah menanggung segala dosa kita, segala penderitaan kita. Telah Dia tanggung dosa segalanya di kayu salib saudara, dan kemudian oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh penderitaannya kita sembuh. Kita yang menderita, tetapi penderitaan itu Dia tanggung di kayu salib, sehingga kita mengalami kesembuhan oleh karena penderitaannya. Percaya saudara, segala penyakit saudara sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dia yang telah rela menderita untuk menanggung segala penyakit saudara. Ayat emas berikutnya saudara, tentang kesembuhan adalah dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan rindu umat-umatnya mengalami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya supaya umat-umatnya mengalami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, maka Dia berkata, aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Aku akan menyembuhkan mereka supaya mereka sejahtera, supaya mereka aman dengan kelimpahan. Saudara, saat ini Tuhan rindu saya dan saudara mengalami damai sejahtera. Dia rindu kita mengalami keamanan. Dan supaya kita mengalami damai sejahtera dan keamanan, Dia mau mengerjakan kesembuhan. Dia mau memberi kesehatan bagi kita. Itu sebabnya saat ini saudara, apapun yang menjadi penyakit kita, percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Percaya Yesus sanggup mengangkat segala penyakit kita, dan Dia beri kita kesehatan, sehingga kita akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita saudara. Seberapa parah pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa mustahil pun itu, Allah kita sanggup mengerjakan kesembuhan untuk kita mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ayat emas berikutnya lagi saudara tentang kesembuhan adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku,
Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, di sini ada seorang perwira di Kapernaum. Dia memiliki seorang hamba, dan hambanya itu sakit keras, dan dia datang minta pertolongan kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia. Dan saat Yesus berkata, "Aku mau datang menyembuhkan dia," perwira ini berkata bahwa, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh." Artinya apa, saudara? Perwira ini percaya betul bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan hambanya, sehingga dia berkata, "Sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku sembuh." Dan waktu itu Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya," dan pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Apa yang dia percaya? Dia percaya firman Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan hambanya. Dan Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Artinya ketika dia percaya bahwa firman itu berkuasa, jadi itu kepada dia. Hari ini pun, saudara, kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan kita, percaya firman-Nya berkuasa, percaya firman-Nya ajaib, percaya mujizat kesembuhan terjadi ketika saudara mempercayai kuasa firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya Dia sanggup menyembuhkan saudara oleh karena kuasa firman-Nya. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang kesembuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Saudara, di sini dikatakan kepada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang sedang sakit keras. Dan ibu ini, Yesus berkata bahwa tidak ada iman seperti iman ibu ini. Dan kemudian Yesus berkata bahwa jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kembali ketika dia hidup, ibu ini hidup dalam iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus Kristus, maka mujizat terjadi, anaknya disembuhkan. Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk kita mengalami kuasa Tuhan, hiduplah dalam iman. Percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah Matius 21 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dan dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Waktu dalam pelayanan Yesus, saudara, begitu banyak orang-orang sakit datang kepada Yesus. Ada orang buta yang datang, ada orang timpang yang datang kepada Yesus, dan orang-orang yang datang kepada Yesus membawa penyakitnya, mereka disembuhkan, saudara. Dia menyembuhkan setiap mereka. Dan hari ini pun setiap kita, ketika kita datang kepada Dia membawa penyakit kita, dengar saudara bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita, karena Dia melakukan mujizat dan menyembuhkan orang-orang yang datang kepada Dia. Hari ini datanglah kepada Tuhan, bawa segala beban penyakit saudara, maka saudara akan disembuhkan. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah dari Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, saat Yesus dalam perjalanan pelayanannya, ada seorang ibu yang sudah begitu lama mengalami sakit pendarahan. Dan waktu itu muncul imannya, dia berkata, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Kembali, peran iman saudara. Ketika dia percaya bahwa ketika dia jamah jubah Yesus dia akan sembuh, maka saat itu dia mengalami kesembuhan. Percaya bahwa saudara bisa disembuhkan.
Sama seperti ibu yang sudah bertahun-tahun mengalami pendarahan, saudara. Mungkin dia sudah hampir putus asa, tapi pada waktu itu ketika dia dengar berita bahwa Yesus datang, dia berkata dengan iman, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu terjadi kepada dia. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, di kolam Bethesda ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, sangat lama, saudara. Dan firman ini berkata, Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Hari ini dalam segala penyakit saudara, Yesus melihat saudara, Yesus memperhatikan saudara. Dan kalimat ini juga berkata, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Yesus juga tahu hari ini keadaan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, Yesus tahu. Sama seperti dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam penyakitnya, sekalipun Yesus tidak bertanya. Dia maha tahu, dia tahu segala sesuatu, dia tahu segala penyakit saudara hari ini. Dan kemudian ketika dia melihat dan ketika dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan sakit, maka berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hari ini pun Yesus berkata kepada setiap saudara dalam penyakit saudara, maukah engkau sembuh? Mari katakan kepada dia dengan iman, saudara, ya Tuhan, aku mau sembuh. Dan hari ini dia melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dia tawarkan kesembuhan kepada saudara. Maukah engkau sembuh? Jawab dengan iman saudara, ya Tuhan, aku mau sembuh. Hari ini apapun yang menjadi penyakitmu, jangan putus asa, saudara. Yesus tahu dan Yesus lihat semuanya. Dan hari ini dia datang menawarkan kesembuhan kepada saudara. Maukah engkau sembuh? Jawab dia dengan iman, ya Tuhan, aku mau sembuh. Dan biarlah mujizatnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah dari Yohanes pasal yang kelima ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, kepada orang yang 38 tahun lamanya sakit tadi dan kemudian Yesus sembuhkan, setelah berapa waktu kemudian Yesus bertemu lagi dengan dia di dalam bait Allah, dan Yesus memberi peringatan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi saudara, atas mujizat yang kita alami, dengar, jangan lagi hidup dalam dosa, supaya kepada saudara jangan terjadi yang lebih buruk. Ada begitu banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan, dan kemudian akhirnya hidup kembali dalam dosa, dan kemudian iblis kembali menerkam dia, iblis kembali mencengkram dia, iblis kembali menghancurkan dia, sehingga keadaannya menjadi lebih buruk. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah mengalami karunia Tuhan, mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan, kalau kita rindu terus mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, jangan hidup dalam dosa lagi. Ayat emas terakhir tentang kesembuhan saudara adalah Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 ini ditegaskan, ada beberapa hal yang ditegaskan supaya kita mengalami kesembuhan, mengalami kuasa Tuhan yang besar. Yang pertama, saling mengaku dosa. Kalau saat ini saudara tahu dan saudara sadar ada dosa yang saudara lakukan, mari datang kepada Tuhan mengaku dosa. Kalau saudara rindu mengalami kuasa Tuhan. Dan hendaklah kamu saling mendoakan. Di dalam video ini saudara, kami akan berdoa bagi saudara. Kita akan saling mendoakan, saling menguatkan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Dan dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan, naikkan doa penuh iman kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kesembuhan yang sudah begitu banyak kita belajar. Biarlah ayat-ayat emas tentang kesembuhan ini membangkitkan iman saudara,
untuk saudara mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Imani firman Tuhan dan terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Terapkan itu sehingga saudara akan mengalami kesembuhan. Puji Tuhan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami kesembuhan. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, dan kerjakan kesembuhan di dalam hidup mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menyembuhkan. Kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, mereka disembuhkan. Bangkitkan mereka dari penyakit mereka. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini saudara, saya rindu saudara meletakkan tanganmu, sebelah tanganmu letakkan dalam penyakitmu, dan tanganmu yang lain angkat kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Saat ini anak-anakmu meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, dan biarlah tanganmu yang terulur Tuhan menjamah tubuh itu. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi, perkara besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu disembuhkan, mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur kami telah berdoa bersama, dan kami klaim mujizat-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat firman Tuhan dan doa. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Dan bagi saudara yang belum mensubscribe, silakan disubscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Shalom. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini.